Kalau sekarang kita akan membahas tentang obskin. Ya, jadi obskin nanti kenapa harus dikenalkan sejak awal berkaitan dengan imaging tentang obstetri ginekologi ya. Ya, jadi nanti kalian kalau jadi dokter gitu ya, jadi terutama untuk antenatal care itu sekarang kan kompetensinya naik ya, makanya Pak Menkes itu memberikan banyak USG untuk vaskes pertama karena beliau inginnya untuk pemeriksaan obstetri yang berkaitan dengan kehamilan itu selesai di fase 1 ya. Makanya kalau di Bethesda itu kalau pakai jaminan kesehatan nasional itu kalau pasiennya dalam ikatan dengan BPJS gitu ya, kalau kelahirannya normal kan tidak diganti, karena harapannya kalau kelahirannya normal baik itu bisa selesai di fase 1 ya, sehingga tugas kalian besok kan pertamanya tetap jadi dokter umum gitu ya. Jadi besok regulasinya kita belum tahu ke depan seperti apa, tapi saat ini masih sesuai KTP ya. Kalau untuk ISIP gitu ya dibagi 2, 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas atau vaskes 1 ya. Jadi harus bisa melakukan pemeriksaan imaging sederhana ya. Jadi ini harapannya begitu, makanya besok kalian kalau profesi, kalau koas gitu ya, di radiologi itu sebulan kalian bisa belajar imaging ya, mana yang harus dipelajari, mana yang harus kamu menguasai baik ya, artinya kompetensinya harus 4 gitu ya. Oke, kita mulai berkaitan dengan pencitraan obstetri ginekologi. Jadi ini nanti yang sebetulnya pencitraan itu banyak ya, tetapi yang kental dengan dokter umum sesuai dengan SKDI adalah X-ray dan USG ya. Jadi yang akan kita bahas itu aja ya. Karena kalau banyak ya nanti nggak cukup ya. Tapi itu nanti mungkin akan kita singgung saat kalian nanti di profesi ya, karena nanti ada pengenalan lebih selain imaging itu. Dan ini pencitraan, sekali lagi namanya pencitraan tidak lepas dengan namanya anatomi ya, sehingga anatomi itu harus menguasai ya, dan tidak juga berbeda jauh dari kemarin traktus urinarius, nggak jauh beda karena imagingnya itu aja ya. Cuman yang dilihat adalah berbeda kan begitu ya. Jadi kalau kita mau review berkaitan dengan anatomi, kenapa anatomi lagi ya? Jadi mempelajari kalau review singkat berkaitan dengan anatomi. Jadi kalau anatomi itu ya enggak jauh-jauh beda, yang beda itu kan imagingnya karena teknologi. Tetapi anatomi yang tidak pernah berubah. Kamu mau pakai X-ray, kamu mau pakai USG, kamu mau pakai CT scan, MRI, yang dilihat itu sama ya, cuman pencitraannya yang berbeda ya, tapi organnya kan sama ya. Jadi kalau melihat sistem genitalia ya kembali lagi review, mungkin di anatomi nanti akan dibahas sampai ke stratum-stratumnya begitu ya. Kalau saya hanya kasar, artinya yang besar ya, kayak tidak sampai ke tingkat histologi nanti dibahas tersendiri. Kita hanya bicara masalah besarnya saja ya. Jadi kalau besarnya ya begini ya. Jadi seringkali ini suka salah gitu ya. Ovarium itu melekat pada fimbriae kan begitu kan, enggak ya. Sehingga kalau nanti ada pemeriksaan gitu ya harus bayangkan anatominya seperti apa ya. Jadi dari kalau retrograd gitu ya, kita dari bawah gitu ya, jadi dari vagina kemudian cervix ya, kemudian dia ada kavum, kemudian dia ke tuba, kemudian dia ini kan lubang ya Kak ya, jadi ini kan bolong gitu ya. Jadi ini bolong, kemudian ini ada ligamentum apa ini ya, nah, ya, yang mengikat ovarium. Jadi ovarium itu melekat ke uterus karena dia melekat di ligamen.
bukan dia melekat di fimbria. Ya, jadi keliru kalau ini melekat di sini. Suka keliru-keliru ya. Ya, jadi harus dilihat ini anatomi besar yang akan kita lihat. Kalau kecil-kecil kita nggak akan bisa lihat. Ya, sehingga saya di sini tidak akan bicara masalah histologi, tapi gambar besar, anatomi besar, ya, dari organ genitalia wanita. Ya, jadi kalau topografi, jadi jangan dibayangkan organ uterus dan teman-temannya itu dia lepas dari usus ya, semuanya itu dempet-dempetan ya. Jadi ini bisa dilihat kalau di gambarnya ya. Jadi ini VU berarti di belakangnya dia persis ya ada vagina sampai dia ke uterus, kemudian di belakangnya adalah sistem usus ya. Recto sigmoid ya, di antara yang pembatasnya lihat ya, ini gambarnya kan gampang, berarti ini gambarnya mesti dia penghubungnya ini adalah fat ya, jadi di antaranya ini fat bukan cairan ya, tetapi fat ya, jadi ini fat ya, di depan apa, di depannya VU, di belakangnya VU, semuanya ini fat, sehingga fat atau lemak itu menjadi apa namanya, menjadi penolong kalau untuk saya ya sebagai radiolog, karena berbatas baik saat fat ini bisa kita tegaskan bahwa ini fat. Saat dia sudah berubah, kemungkinan sudah ada terjadi sesuatu. Jadi kalau misalkan nih kamu otopsi atau mau apa itu anatomi itu, ini benar-benar halus begitu ya. Kalau mau kamu keluarkan VU-nya, kamu mau keluarkan uterusnya, ini halus ya. Artinya berarti antara apa yang paling luar tunika serosa ya, tunika serosa dengan fat ini benar-benar bisa baik, bukan melekat ya, tetapi dia hanya menempel saja ya. Jadi nanti kalau sudah ada perlekatan, gambarnya akan berbeda. Dengan lemak-lemak itu dia gambarnya akan berbeda ya. Jadi dibayangkan ya, jadi di belakangnya kemarin tractus urinarius ya, di belakangnya simfisis adalah langsung VU ya. Jadi nggak usah takut karena pembuluh darah ini jauh dari situ ya. Jadi kalau mau kafum 12 berarti kafum 12 di mana ya, kamu mau ke depan atau ke kalau kamu mau tusuk ke arah depan atau posterior, ingat ada organ apa. Nah ya, jadi ini anatomi besarnya begitu ya. Nah, ya, jadi sekarang yang pertama ini sering ya. Jadi nanti seperti yang sudah saya kemukakan, imaging sederhana untuk obstetri ginekologi yang paling banyak tentu adalah USG ya. Jadi ini hanya sebagian kecil ya kalau pemeriksaan ini ya, dimana yang tidak bisa kamu lakukan dengan USG ini pertolongannya ya. Jadi HSG ini modalitas sama ya, dengan menggunakan X-ray sama seperti kemarin kita bahas di tractus urinarius seperti IVP ya. Bedanya kalau hysterosalpingografi itu bukan melalui intravena, tapi dia melalui ini ya, jadi retrograd. Jadi memasukkan kontras sama seperti kemarin IVP. Bedanya IVP itu kita melakukan pemeriksaan kontras itu melalui intravena. Kalau ini kita melalui introitus vagina. Jadi dengan pertolongan kateter ya, ini kontrasnya kita sambungkan pakai siring ya. Jadi ini kita masukkan ya, sama pasiennya seperti kalian periksa pakai spekulum ya, pertolongannya itu. Nah, gambarnya secara visualnya begitu. Yang akan kamu lihat ya. Jadi ingat, uterus kan isinya bukan hanya kavum uterus ya, tetapi yang kamu lihat adalah lumennya, bukan uterusnya secara utuh ya. Jadi yang kamu lihat hanya lumen yang terisi kontras. Sehingga kamu bayangin dong, kalau lumen uterus, lumen vagina, serviks, tuba itu terisi oleh kontras, apa yang kamu lihat, kan begitu ya. Jadi sebelum indikasinya ya, jadi yang kamu lihat sekali lagi bagaimana pertama jalannya si kontras itu kalau kamu masukkan. Sama seperti IVP, bedanya kamu kalau IVP menunggu dia sampai masuk ke fase sekresi dari kontras, sehingga dia karena sekresinya lewat
ginjal sampai ke urin untuk menjadi urin, sehingga kamu akan lihat dari SPC-nya. Ya, SPC-nya normal apa enggak, ini cupping apa enggak, kayak kemarin ya. Dia melebar apa enggak, dia hidronefrosis apa enggak, sama. Bagaimana jalannya kontras itu? Berarti ingat lagi, berarti ya, ingat jalannya tadi dari serviks, ya kan? Kemudian dia vagina, kemudian dari vagina kemudian dia serviks, kemudian dia mengisi kafum, kemudian dia akan berjalan mengisi tuba. Nah, berarti setelah dari tuba dia kemudian tidak mengisi ovarium, karena ovarium melekatnya bukan ke fibrie, ya, tetapi dia melekatnya ke uterus dengan ligamentum ovarium, ya. Jadi ini dia berarti apa? Kontrasnya akan nyemprot keluar, masuk kemana? Ke kafum intraperitoneal. Jadi itu normalnya begitu, ya. Sehingga pemeriksaan apa dong yang bisa melakukan apa, yang bisa dilakukan hysterosalpingografi. Jadi ini nggak ada syarat seperti kemarin IVP harus fungsi ginjal baik, enggak, karena dia tidak melalui sistem pembuluh darah untuk diekskresi ke ginjal, ya, tetapi dia langsung masuk ke lumen, ya, sehingga tidak ada syarat ureokreatinin walaupun dia dengan kontras, ya, sama seperti yang kemarin. Sehingga diingat, oh berarti dia jalannya begitu. Sehingga kalau kamu lihat nanti, ya, nah ya, jadi apa indikasinya? Ya nanti dibaca ya, banyak ada infertility untuk melihat jalannya, ya, bagaimana suatu pembuahan itu terjadi, ya begitu, ya, saat sperma masuk kemudian ditampung, kemudian dia akan menangkap sel telur, ya berarti jalannya tadi dia harus sesuai jalan normalnya tadi. Berarti dia kalau tidak jatuh ke kafum peritoneum berarti dia tidak normal. Karena normalnya harus begitu, ya. Nah, kontraindikasinya, kalau indikasinya tadi begitu, kontraindikasinya tentu, ya, jadi kecurigaan pregnancy tentu dong ya, karena kita akan memanipulasi masukkan ini, ya. Jadi nanti giret pikirnya, ya. Jadi giret kan hampir sama, ya. Jadi nanti giretase itu hal yang mudah, ya. Makanya banyak disalahgunakan karena mudah sekali pengerjaannya. Ya, jadi ini hampir sama, ya, cuman ini terus kita masukkan kateter masukin kontras, ya. Jadi ini kontraindikasinya, ya. Jadi sekali lagi ini juga masuk kontraindikasi, ya, kontrasensitif. Tapi ini bukan menjadi kontraindikasi absolut lagi, ya. Ini relatif. Kalau dia pernah dilakukan HSG, kemudian dia mengatakan setelah HSG saya alergi, ya kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau belum ada kan nggak bisa, ya, kontrasnya di sana dia bukan intravena, ya. Tapi makanya setiap kali setiap kali perlakuan apa yang mau kamu lakukan, membiasakan diri untuk inform consent. Makanya kan kalau sekarang KMPPD ada tindakan, kalau yang kemarin nggak, kemarin penguji terakhir ini kemarin yang bagian ini sudah mulai ada, ya, menuliskan masuk menjadi penilaian tentang inform consent. Kamu melakukan nggak? Diedukasi dengan melakukan inform consent. Kalau nggak dilakukan nilainya kurang, ya. Sehingga setiap kali tindakan apapun kamu harus memohon izin, ya, boleh apa enggak, ya. Nah sekarang kita ke gambarannya, ya. Jadi gambarannya begini nih, ya. Jadi kita lihat X-ray, ya. X-ray sama kita menilai perbedaan densitas, karena di sini tentu masih kelihatan, ya, tulang di belakangnya masih kelihatan, ya. Ingat ini tindakan invasif, ya. Jadi kalau invasif, setiap kali pemeriksaan imaging dengan invasif apapun itu, mau kamu intravena, mau kamu masukkan, jangan lupa perlakuan sebelum intervensi, ya. Jadi dipolos dulu, difoto polos dulu, ya. Mana tahu misal, ya, tadi diagnosanya adalah infertility, ya. Lah pernah kejadian gitu, ya, dia nggak sadar, dia masih pasang IUD lagi, mau hamil, ya, masih IUD, ya. Nah jadi ini kalau misalkan kamu lakukan langsung dengan kontras, yang terjadi adalah IUD-nya ketutup, kamu nggak bisa lihat karena sama-sama densitasnya putih, kan begitu.
Sehingga wajib sebelum semua pemeriksaan intervensi invasif apapun itu wajib berlakuannya sebelum dilakukan tambahannya. Sehingga harus dipolos dulu ada apa. Ya, mana tahu kalau misalnya ternyata pasang IUD lah dia mau ini. Ya, nah ya harus kita jelaskan. Ya, jadi ini gambarnya begini. Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi. Ya, ada pertolongannya dengan kateter begitu ya. Ini kontrasnya putih ya, karena dia kontras positif sama seperti IVP kemarin. Ya, dia akan mengisi serviks kemudian mengisi kafum. Nah, berarti kalau ada sesuatu di kafum miom subsorus bisa lihat nggak pakai ini? Ya jelas nggak bisa, karena kita hanya melihat lumen. Kalau dia ada penyulit, ada kista ovarium, ya nggak bisa pakai HSG. Ya, HSG hanya untuk melihat tadi lumennya dari organ genitalia kita. Lumennya bagaimana? Ya, normal nggak dia jalannya? Jalannya begini, harus dia tumpah ke kafum intraperitoneal. Kalau nggak tumpah, berarti dia buntu. Ya, tidak ada hubungan dengan nanti si ovarium tadi. Saat dia pecah mengeluarkan sel telur akan ditangkap oleh fibria. Fibrianya buntu, nggak bolong, sehingga nggak akan terjadi proses fertilisasi, nidasi, ya, pembuahan, karena stop di situ, nggak ada ketemu. Makanya ini penting untuk pemeriksaan untuk untuk ingin anak itu ya, Pak, program ingin anak itu ya. Jadi mesti melakukan HSG ini. Ya, bukan itu saja tadi ya indikasinya. Jadi lihat. Ya, jadi prinsipnya begitu. Ya, jadi harus normal. Nah, dari sini berarti kamu akan bisa melihat lumennya apa, terganggu enggak. Jadi yang kamu bisa lihat adalah lumen ya misalkan ada tumor yang masuk ke kafum sehingga akan terjadi feeding defect. Harusnya normalnya seperti huruf A terbalik, seperti huruf V, ya. Nah, nanti kalau dia bentuknya berubah, ya kok cuma satu kayak pisang tok, berarti cuma terjadi misal ada kelainan anomali dari cuma terjadi unicornu uteri, di mana kornunya cuma satu, tubanya cuma satu, yang sini tidak terbentuk. Normalnya dia harus begini. Ya, begitu dia dekok begini sudah anomali, ya. Nah, jadi anomali uterus kamu bisa melihat dan baik, ya. Berarti kalau ada kista ya nggak bisa ngerti kita, ya, nggak bisa ngerti karena dia tidak melumuri, ya. Nah, ya, jadi yang berarti ini misalkan ada salpingitis, berarti kalau salpingitis terjadi edem dari salping, dia irreguler, bisa kamu lihat. Salpingitis sangat baik dilihat pakai HSG. Kamu USG sulit, ya. Kamu mau MRI sulit. Kamu mau CT scan apalagi, ya. Kalau mau lihat salpingitis dengan baik, ya kamu harus melakukan ini. Ya, kamu lihat, nah licin kan ya, kan licin tuh kalau tuba itu kan licin. Begitu dia irreguler, ya apalagi nanti seperti mutiara gitu ya, kayak kalung mutiara. Didit namanya, ya. Itu misalkan pada kasus apa gitu ya. Jadi misalkan pada kasus salpingitis TB itu sering sekali terjadi karena kita endemis TB, ya. Yang sering terjadi adalah terjadinya namanya bidit salpingitis ya. Jadi kalau kamu melakukan HSG ini kayak kalung mutiara gitu ya. Ya, jadi kayak kalung gitu ya. Bulat-bulat terus disambung. Kalau ini kan harusnya lurus begini. Nah, jadi dari tumor yang masuk ke lumen misalkan polip, ya, kecil USG nggak sanggup, CT nggak sanggup, MRI nggak sanggup. Yang sanggup adalah hysterosalpingografi. Ya, sehingga kamu kalau besok keluar pasienmu apa, kamu arahin mana sehingga tepat dalam pemilihan diagnosis. Ya, kalau besok bisa kamu di daerah di mana TB banyak, ya mungkin salpingitis TB itu salah satu hal yang sering kalian jumpai, ya. Ya, nah tadi jadi HSG tadi ingat ya, hanya untuk menilai lumen, ya, lumen yang bisa terisi dari dengan kontras mulai dari vagina.
Jadi kalau masalahnya bukan mempengaruhi lumen, tidak akan kamu lihat, ya nggak bisa kamu lihat. Nah ini ya, jadi USG, ya kita kembali lagi ke USG kemarin Tractus sudah sama pengerjaannya, cuman yang dilihat adalah berbeda, ya. Jadi sama dengan pemeriksaan dengan ultrasound, ya. Jadi dengan gelombang suara no radiasi. Kalau tadi HSG dengan radiasi, sekarang ini dengan non radiasi, ya. Jadi dengan transducer sama, mirip seperti kemarin, ya. Jadi ada bagaimana kerjanya dari si USG, jadi ada transducer, ya. Jadi ini transducer tempel di organ, kalau tidak ada media ini nggak akan bisa lihat. Sehingga yang menjadi jembatan adalah gel, ya. Jadi nanti kalau kalian di profesi nggak ada ya, overdosis jelly itu nggak ada ya. Jadi semakin banyak jelly pasti akan semakin baik gambarnya, ya. Jadi USG ini operator dependen, ya. Sampai sekarang saya jadi radiolog ya, puluhan tahun itu saya tidak pernah mau untuk second opinion USG. Sehingga kalau second opinion ya pasien harus saya lakukan sendiri, ya. Jadi nanti kamu akan tahu kenapa, ya, beda dengan pemeriksaan yang lain, ya. Kalau kemarin tadi HSG bisa second opinion, pasien sudah dilakukan USG di rumah sakit lain, saya tinggal baca, bisa. Tetapi kalau USG nggak bisa, saya pasti harus melakukan sendiri. Karena apa? Operator dependen, sangat dipengaruhi oleh teknik dari operator. Makanya kalian besok harus banyak-banyak belajar. Jangan cuma karena saya suruh buat tugas, ya, tapi benar-benar mahir, ya. Jadi bukan dewi nggak ada cerita nggak bisa USG, ya. Karena kalian punya, ya. Sehingga bagaimana? Ya ini kita inikan aja ya, kita langsung aja ya. Jadi nanti dalam USG untuk obstetrik ginekologi, ya ini akan saya banyak singgung karena untuk pemeriksaan sederhana imaging ya banyak sekali ditolong oleh yang namanya USG, baik kasus obstetrik, baik kasus ginekologi, ya. Jadi nanti kalau kalian punya banyak pasien dengan akut abdomen, stetoskopmu itu USG, ya. Jadi ada transabdominal scanning, artinya berarti kamu lewat abdomen. Transvaginal scanning berarti kamu lewat vagina, ya. Itu probnya berbeda, transducernya berbeda, ya. Jadi itu nanti alatnya, ya. Terus ada sekarang semua USG hampir tidak, kalau dulu zaman saya masih dokter umum gitu ya, itu masih banyak yang nggak ada ini. Sekarang hampir semua 100%, walaupun USG-nya kecil-kecil itu sudah ada Dopplernya, ya, sudah ada pemeriksaan untuk Doppler, ya. Jadi Doppler ini bisa menilai organ-organ yang bergerak, ya. Jadi apa yang bergerak? Berarti aliran darah. Berarti yang tujuannya adalah untuk color flow. Jadi untuk melihat vaskuler, ya. Jadi untuk menilai vaskuler di obstetrik ginekologi itu ada masalah apa enggak? Kembali lagi ingat yang kemarin, ya. Pasien dengan hidronefrosis bukan melulu karena batu, ya. Tapi kalau wanita harus banyak berpikir adakah kelainan, karena tadi ingat ya, uterus itu di belakangnya VU. Ya, jangan-jangan masalah di traktus urinaris asalnya dari VU, ya Pak, asalnya dari uterus dan teman-temannya sampai ke pembuluh darah. Ya, saya pernah temu satu ya, ada AVM di arteri uterina yang bubet uterus sehingga yang dilihat adalah hidronefrosis. Ya, jadi itu yang harus diingat. Ya, sehingga harus nyalakan. Kalau kamu USG ada fasilitas Dopplernya harus dinyalakan. Nah kalau 3D itu ya, jadi ada dimensi. Kalau yang ini semua BIMO 2D, ya, 2 dimensi. Kalau 3 dimensi dia menambahkan dimensi volume, ya. Jadi semua pemeriksaan 3D harus 2D dulu, ya, baru kamu 3D untuk USG. Kalau 3D ada dimensi volume. Sekarang yang terbaru lagi ada 4D. Kalau 4D ada dimensi gerak di situ. Tambahannya itu aja. Kalau 3D dari 2D ditambah volume. Jadi kalau 2D berarti kamu hanya lihat
lateral, medial, anterior, posterior aja. Tetapi kalau 3D berarti kamu dimensinya itu bisa melihat anterior, posterior ini ya. Jadi itu bedanya ya, tapi alatnya tetap sama ya. Nah, kalau transabdominal otomatis kan lewat abdomen ya. Jadi ini trupnya ditempel di atas. Nah ini lihat ya, sekali lagi pasiennya kan tiduran sehingga kamu tahu anatominya apa yang kamu lihat. Tujuannya adalah melihat uterus ya, melihat uterus. Ini VU, otomatis kalau ininya VU-nya itu dia empty bladder ya. Kalau deninya kan ketutup ususnya, ini kan enggak sendirian di sini, ada usus di sini. Iliumnya akan jatuh ke sini ya, mengisi VU, mendorong VU-nya kan kepet, nggak ada, sehingga dia akan menempati ruangannya VU. Sehingga yang terjadi ya sama seperti kemarin saat melihat ureter itu, kalau nggak membesar pada USG nggak bisa. Ini juga sama, sulit melihat ya. Makanya kalau transabdominal USG wajib bukunya untuk full bladder supaya menyingkirkan si usus tadi, sehingga uterusnya akan bagus, VU-nya akan besar sehingga dia akan mendorong angkat sehingga gampang melihat uterus. Ya nanti bisa dicoba besok, sering di profesi saya suruh empty bladder, full bladder, bedanya di mana, kesulitannya di mana. Karena kadang-kala kalau pasien kan nggak bisa, pasien dengan akut abdomen mau suruh minum dulu ditunggu, pasiennya selalu shock ya. Jadi kan harus dengan, nah jadi USG ini juga keuntungannya sama ya, sangat ekonomis, portable ya, dalam situasi apapun kamu bisa kerjakan, nggak usah dengan persiapan apa-apa ya. Mau pasien jemalian kamu juga bisa melakukan ya, nggak harus tidur tenang, enggak, miring pun kamu bisa melakukan ya, gelisah pun kamu bisa melakukan ya. Ya sehingga makanya USG ke depan itu sudah stetoskop, betul-betul stetoskop. UGD sudah pasang USG semua, sehingga semua siapapun bisa melakukan ya. Oke ya, jadi ini, nah ini semakin kecil hertznya, dia akan semakin melihat deep organ lebih baik ya. Sehingga kenapa kita memilih transabdominal, karena hertznya kecil sehingga kamu bisa melihat ke dalam. Ini kan dalam ya, bukan superficial. Apalagi kalau dia sudah ada VU-nya, dia akan dalam lagi ya. Sehingga kita memilih dengan transabdominal dengan ini ya, yang curve, yang ini tadi, yang yang bukan linear, bukan garis, tetapi yang cembung gitu ya. Dengan hertz semakin kecil, deep organ semakin baik ya. Jadi lihat dulu hertznya berapa ya, karena USG itu sangat teknik ya. Ini kalau ini transvaginal sonografi ya, jadi probnya berbeda, dia seperti pena begitu ya, tapi ya seperti ini, tapi dia ujungnya itu ya supaya tidak melukai ya. Untuk transvaginal USG ya, ditanya dulu pasiennya sudah menikah atau belum ya. Jadi kita patokannya menikah ya, beda dengan negara barat yang ya dia sangat ini ya, seksualitasnya bebas begitu ya. Nah kalau kita masih ada ketimuran, sehingga kalau kita tidak bisa melakukan transvaginal sonografi saat dia belum married, walaupun mungkin dia sudah seksual aktif ya, tetapi kita tidak bisa melakukan saat dia belum nikah ya. Jadi kita masih terikat dengan adat ketimuran ya. Nah, jadi bisa dilihat nih, ini masuknya ke vagina sama seperti HSG tadi, kamu masukin spekulum untuk membantu memasukkan kateter, ini juga sama ya. Tapi ini, nah ya, jadi ini dengan probnya nanti di off-skin kalian akan belajar banyak ya. Jadi ini lihat, dia bukan lewat trans. Kalau trans kan di sini, ini ada VU, dia langsung ke uterus ya. Berarti ya dia kan sama dengan superficial, otomatis ini pasti hertznya tinggi ya, bukan di bawah tadi 2,5 sampai 3, pasti di atas 5, 7 hertznya, malah dia langsung menempel pada organ ya. Jadi dia langsung menempel pada organ. Lihat
Ini kalau dia penuh, nah ya, kamu kesemprot nanti. Jadi pada transvaginal USG hukumnya harus empty bladder. Kalau tadi full bladder, kalau yang sekarang adalah empty bladder. Karena kamu bisa melihat probe-nya langsung menyentuh pada cervix, ya, sehingga kelainan kecil yang mungkin miss pada transabdominal USG kamu bisa melihat dengan baik, ya. Kalau tadi kamu bisa melihat VU pada transabdominal USG, di sini kamu nggak bisa melihat. Murni kamu hanya melihat uterus, ya, tidak bisa melihat organ lain, ya. Melihat tadi di perimetrium kanan kirinya nggak bisa. Pada transabdominal USG kamu bisa melihat, ya. Misal pada kasus dengan endometriosis awal, adenomyosis, ya, berarti kalau dia sudah menikah akan bagus kamu melihatnya dengan transvaginal sonografi karena kecil dia barangnya, ya. Mungkin pada transabdominal akan miss, tetapi pada transvaginal USG kan sering ya adenomyosis, endometriosis, ya, yang internal. Ya kalau endometriosnya eksternal, kamu gak bisa pakai transvaginal USG. Kamu harus pakai transabdominal USG karena kalau eksternal kan dia di ovarium jadi kista coklat gitu ya. Itu gak bisa, ya. Jadi bisa melihat pematangan ovarium, berarti pakainya juga transvaginal sonografi karena dia kan dekat dengan uterus, ya. Dia seperti melekat sebetulnya, ya, walaupun dia hanya berhubungan lewat ligamentum. Tapi kadang-kala kita bisa melihat, ya, pada sekarang yang sering PCOS gitu ya, ada kok susah hamil ini, ya, bisa melakukan dengan transvaginal sonografi, ya. Nah ini ya, jadi frekuensinya pasti lebih dari yang tadi, ya, karena dia superficial, sama dengan pemeriksaan dengan superficial sonografi, bukan deep, ya. Ya, jadi indikasinya nanti bisa dibaca ya. Jadi banyak indikasinya, tapi prinsip dari USG baik pada ginekologi proses maupun pada obstetri proses itu sama, mungkin sudah dibaca ya. Jadi ini sangat ekonomis, sangat baik untuk membantu kita di dalam melakukan imaging ya. Jadi nanti tinggal apa ya? Tadi kalau misalkan pada ini ya kita bisa pakai yang transabdominal maupun di transvaginal ya. Tetapi lihat tadi ya, kalau kamu mau lihatnya kista ya, kista di ovarium ya jangan pakai transvaginal ya, pakailah transabdominal, pakai yang curve ya, pakai yang headsnya kecil ya, karena dia deep ya. Ya ini deteksi ini ya sama, pemeriksaannya sama persis. Kamu mau bicara masalah trakt urinarius maupun ginekologi obstetri, barangnya sama, USG itu sama, yang dilihat sama, posisi tangannya sama. Cuman masing-masing orang pasien itu berbeda, mungkin ada yang gemuk, ada yang kecil ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya. Oke ya. Kalau obstetri ya ini yang seperti sudah saya bicarakan di awal ya. Jadi ANC itu harus dilakukan di fase 1. Pemeriksaannya tetap sama. Kalau dia berarti kehamilannya masih kecil ya, trimester 1 berarti ya tetap harus full birth. Ya, kalau ya enggak usah kamu suruh tahan kencing ya. Ya karena dia sudah besar ya. Nah, ini kalau untuk obstetri pada trimester pertama jelas kamu harus mengkonfirmasikan pasiennya hamil apa enggak ya, terus menentukan umur kehamilannya itu sesuai atau enggak ya. Terus nanti ya seringkali ini sering frekuensinya semakin sering, nggak tahu kenapa ya, ectopic pregnancy ya. Sehingga bagaimana ectopic pregnancy selalu selama ini tegak dengan USG, nggak pernah saya pakai modalitas lain ya. Jadi dari USG saja kamu sudah harus bisa tahu ini ectopic pregnancy atau bukan ya. Jadi nanti kalau kamu
punya pasien dengan kehamilan ektopik, ya, pasien akut abdomen pada usia reproduktif, ya, usia reproduktif akut abdomen kan masuk mesti ya, masuk kesakitan, pucat, anemis, ya, dia usia reproduktif, ya. Kalau kamu cek kemudian dicek PP testnya dia positif, ya kamu harus tentukan ektopik apa bukan nih. Ya, kalau ektopik ya berarti terminasi dengan laparotomi eksplorasi, ya kan gitu. Sebelum dia jatuh ke shock karena hipovolemic shock karena internal bleeding yang hebat. Ya itu cepat loh, ya, sehingga harus mengenali nih ektopik pregnancy. Cukup dengan USG, nggak bisa kamu palpasi, nggak bisa kamu auskultasi, nggak bisa, ya. Jadi tetap USG memegang peranan penting di sini, makanya harus tahu, ya, untuk tahu, ya. Terus juga kehamilan yang disertai ini, ya, mola dari besar, ya, hamilnya kembar, yang satu ada molanya, yang satu janinnya hidup, berarti apa? Ya tetap semuanya terminasi. Ini bisa di awal, jangan sampai nanti dia pasiennya sudah hamilnya besar, ininya juga berkembang hebat, dua-duanya tidak bisa diselamatkan, baik ibu maupun bayi. Ya, ini harus tegak di awal dan ini bisa kamu lakukan di vaskes saja. Sehingga makanya betul-betul, karena apa? Karena tingkat dinilai negara berkembang maju itu angka kematian ibu dan anak itu harus kecil. Makanya Pak Menkes itu kasih banyak USG, ya. Dia kemarin beri 1000 disebar supaya kalian yang dokter umum itu bisa, ya, jangan sampai udah besar dulu hamilnya datang sudah ini sudah dua-duanya sudah nggak bisa kamu selamatkan, ya. Jadi ini harus tegak di awal. Kalau dia di awal, kamu bisa terminasi di awal, ya. Nanti kamu belajar lagi USG, ya. Dan untuk benda asing ini juga sulit, ya, sekarang, ya, semakin berkembang, ya. Jadi kita seksualnya di luar itu juga semakin ini. Nah ini juga didukung, ya. Saya pernah ketemu nih satu, ya, ada foreign body yang bisa masuk di situ, ya. Kadang-kadang suka heran, ya. Nah ini juga bisa tadi kalau kehamilannya disertai dengan, kan kalau tadi HSG kamu hanya bisa melumen. Nah kalau melihat di luar, misalkan tadi ada multi, ya, ada hamil kembar, kamu bisa hamil kembarnya semua ada bayinya atau yang satu dengan mola, kamu sudah bisa lihat. Atau kehamilannya itu ada miomnya. Kalau hamilnya udah besar kamu nggak bisa tahu. Ada kelainan pembuluh darah kamu nggak bisa tahu. Tapi kalau ada kelainan di awal, ya, makanya ini penting sekali kalian untuk belajar besok USG di trimester 1 karena ini penentu kalian, ya, bisa kamu rawat sendiri atau memang dari awal sudah harus kamu rujuk, ya, karena penentu, ya, jangan sampai nanti kamu menambah kematian ibu dan anak, ya. Terus tadi juga, ya, ada aborsi, ya, abortus incomplet atau enggak, ya, itu bisa kamu lakukan, ya, sehingga kuret itu bisa, karena itu kompetensimu juga untuk kuret, ya. Dokter umum dulu saya sering kuret, ya. Nah itu kehamilan bisa, karena kuret itu mudah, makanya sering disalahgunakan itu karena tekniknya mudah, nggak harus dari dokter loh, kayak di medsos itu, ya. Terus ada blinded ovum apa enggak, ovumnya kantong kehamilannya terbentuk tetapi fetusnya enggak ada, ya. Jadi blinded ovum apa enggak, sehingga kamu harus terminasi apa enggak, ya. Jangan sampai nanti udah shock karena perdarahan hebat ternyata disebabkan hanya karena blinded ovum, ya. Ini kalau masuk tensmu kamu bisa untuk melakukan sudah USG, kamu kalau di daerah terpencil mau gimana, ya, mungkin besok regulasi kita berubah, ya, regulasi berubah sehingga isi bukan hanya pakai KTP lagi tapi disebar, ya, bisa aja, ya. Ya, jadi untuk kelainan juga yang berhubungan dengan vaginal bleeding, ya, kadang-kadang CA cervix itu bisa kita ketahui saat, tapi di awal, ya, di trimester 1. Jadi trimester 1 itu makanya inti kamu harus USG saat mereka kontrol ke kalian, bisa kalau sudah jadi dokter tuh karena banyak hal yang bisa kalian
tegakkan dari awal ya. Ya, jadi untuk trimester 2-3 ya kan hanya melihat lebih lihat bagaimana dia hati-hati ya. Jadi abortus itu di bawah 28 minggu sehingga ini riskan, sehingga viabilitas janin kamu bisa melihat dengan baik. Nanti pada trimester 2 ini USG lagi, pemeriksaannya sama lagi ya. Nah ya, jadi ini yang harus untuk basic pemeriksaan. Jadi nanti sekarang kan sudah banyak ya kursus-kursus untuk dokter umum untuk USG dasar, baik untuk USG non obstetri maupun obstetri ya, membekali seperti besok kalian tuh harus apa itu ATLS dan ACLS. Sekarang sudah banyak ya, karena memang kompetensinya tinggi untuk itu ya, untuk USG ya, namanya harus tahu, harus bisa ya. Ada USG dok nggak USG dulu harus bisa, besok di puskesmas harus bisa ya. Jadi ini yang kalian harus lihat ya pada trimester 1 itu apa ya, di trimester 3 itu apa ya. Jadi termasuk mengukur amnion fluid, cairan amnion ya, normalnya berapa ya. Jadi ada biasanya nanti di oksigen akan dibuat tadi diagramnya. Kok ini baru hamil trimester 2 kok dihitung amnionnya sudah di atas 2000, jangan-jangan ada kelainan pada fetusnya ya. Jadi ini akan saling berkaitan sehingga semuanya harus, saya bicara normal dulu ya ini ya. Jadi normalnya kamu harus tahu bagaimana ini fetalnya detaknya normal apa enggak ya, lokasi plasentanya bagaimana, ini semuanya harus kamu masuk di dalam analisa ya. Itu tadi pesannya Pak Menkes, jangan sampai lulusan sekarang itu menambah kematian ibu dan anak ya, sehingga ini banyak dibahas ya. Jadi ini ya, kalau GS normalnya kamu bisa melihat pada umur kehamilan 5 sampai 6 minggu ya. Misalkan 4 minggu kadang-kala kamu bisa belum melihat GS, dan kadang-kala ada bleeding yang tidak semestinya. Sudah positif dok, cuman masih 4 minggu, belum lihat ini, jangan tergesa-gesa, ini abortus, ditunggu dulu ya. Abortus karena kalian kompeten untuk urat terus menguret, padahal perlu tunggu waktu dulu ya, ditunggu dulu. Kecuali kalau dia ada akut abdomen yang lain ya, dia perdarahan hebat yang mau tidak mau. Tapi kalau enggak ya ya, kalau enggak berarti ini yang bisa kamu lihat ya. Jadi full embryonic itu juga bisa kamu lihat ini. Tapi toh kalau belum memenuhi ini ya, ditunggu dulu, jangan tergesa-gesa melakukan satu tindakan untuk terminasi kehamilan ya. Nah ini kalau misalkan janin bisa kelihatan ini, berarti kalau belum kelihatan ya, atau fetal ini umur 8 minggu kok belum kelihatan, cuman GS-nya toh, jangan-jangan dia suatu tadi blinded ovum. Tambah lagi seminggu evaluasinya, kalau dia nggak ada bleeding berarti kamu tegak dengan blinded ovum ya. Jadi ini perkiraannya ya, walaupun setiap orang berbeda. Evaluasi dari kehamilan ya tentu ada CRL, ini semuanya tinggal kamu pencet di USG itu, mesinnya sudah ada, tinggal kamu menghitungnya bagaimana. Nah nanti di profesi akan belajar banyak bagaimana menghitung CRL ya, terutama di oksigen nanti ya, bagaimana menilai menghitung diameter ini ya, karena ini nanti menjadi rangkuman apakah janin yang kamu periksa itu sesuai dengan umur kehamilan atau enggak ya. Ya, jadi ini perkiraannya ya, parameternya. Nah ini untuk USG normal, ya lihat ini VU sama ya, seperti kemarin tractus urinarius. Ini uterus ya, ini tadi bisa melihat si ovariumnya ya. Kalau kamu pakai yang transvaginal ini akan lebih baik. Ini kan hanya ini gambarnya. Kalau ovarium itu kan banyak folikel-folikel, otomatis folikelnya itu dia bentuknya seperti kista kecil ya, dikatakan polikistik. Dikatakan literasi itu kalau lebih dari kistanya di dalam itu lebih dari 20
Tuh kamu sudah curiga suatu PCOS, ya ada gangguan klinisnya, silahkan belajar sendiri ya. Nah ini kamu bisa melihat, tapi dengan transvaginal kamu akan lebih baik. Lihat pada trans abdominal USG full bladder, ya jadi bladder itu cairan sama seperti tractus kemarin mesti hitam, ya. Nah ini juga USG ya. Ya, jadi ini USG tapi lihat ini langsung uterus nggak ada VU-nya. Berarti ini pakai transvaginal USG. Ya, kan nggak ada VU-nya. Kalau ada VU-nya dia transabdominal. Kalau lihat kamu nggak ada VU-nya di gambar di buku, ini bisa kelihatan apa? Ini adalah transvaginal USG. Dengan transabdominal lihat ya. Ini fundusnya bisa kelihatan, endometriumnya kelihatan ya, endometrium lainnya di sini. Berarti ada sesuatu di sini, ya. Misalkan ini pada kasus mioma uterus, ya bisa kelihatan. Mungkin kadang-kala ini pakai trans masih bisa, ya. Ini tapi dengan transvaginal USG kamu bisa melihat dengan baik, ya. Nah ini, ya. Jadi ini kongenital, ya. Tadi selain dengan HSG, kalau dengan USG kamu juga bisa melihat ya seperti apa kelinci ya pada subsepta uterus ya. Ini kalau di dermis dia menerus sampai ke serviks, kalau ini hanya sampai ke korpus ya. Jadi seperti telinga ini pada subsepta uterus bisa kamu lihat pada USG ya. Jadi ini ya lihat tidak ada VU-nya, berarti ini pakai transvaginal USG ya. Bisa dilihat di endometrium tipis begini. Endometrium sangat tergantung pada fase. Kita punya fase menstruasi, kita punya fase post menstruasi, kita punya fase menopause dan sebagainya, atau sekresi ya. Nah ini pada post menstruasi ini tipis ya, endometriumnya ini. Endometrium itu nyambung sampai ke serviks ya deh. Jangan endometrium itu cuma di korpus, dia sampai ke serviks ya. Jadi misalkan ada CA pada vaginal bleeding ternyata ada CA cervix, ini hilang, endometriumnya hilang. Kalau dia hilang, curiga ada sesuatu di cervix ya. Jangan-jangan CA cervix yang awal. CA cervix kalau kamu deteksi awal, harapan hidupnya tinggi ya. Jadi makanya ini kepentingannya itu banyak USG itu ya. Ya ini pada trilamina ini drorik. Nah, jadi pada saat proliferasi masa subur gitu ya, orang bilang ini paling tebal. Makanya dia ada trilaminal appearance ya. Jadi seperti apa nih? Sandwich gitu ya. Putih, hitam, putih, hitam, putih. Nah, ini kalau kamu mau ada yang bisa tertarik jadi obstetri ginekologi, jadi obstetri itu lihat. Ini berarti masa subur. Jadi kamu bisa menyarankan pasienmu untuk berhubungan saat proliferasi. Oh ini pas matang gitu ya, sehingga kemungkinan dapat anaknya lebih banyak. Jadi pada saat proliferasi dia paling tebal ya. Oke. Nah ini sekretori dia tebal lagi, tetapi dia tidak membuat trilaminar tadi ya. Jadi dia putih aja, nggak ada sandwich tadi ya. Jadi ini tebal ya, tidak ada trilamin, tidak ada trilaminar tadi ya. Ini sekretor. Jadi kalau pasien punya pasien ini nggak ada VU-nya, berarti itu pakai transvaginal ya. Tapi fase endometrium itu juga bisa sangat baik kamu pakai transabdominal USG. Jadi kalau lihat putihnya begini tuh pasiennya berarti mau menstruasi ya. Oke, tergantung ini ya. Jadi premenopause juga tebal begini ya. Jadi hampir mirip seperti ini, tinggal tergantung umur sama anamnesis, bagaimana dia perilaku untuk menstruasinya, polanya bagaimana ya. Nah kalau patologinya, makanya kalau di profesi selalu saya minta kalau buat tugasnya itu mesti saya kembalikan kalau ini korpusnya nggak kelihatan, suruh ulang ininya nggak kelihatan, harus sampai kelihatan. Kepentingannya apa banyak ya, karena nanti ada masalah di subserosa, di pos superior, kamu bisa lihat dengan baik ya. Ini ada VU-nya, berarti ini pakai transabdominal USG ya. Lihat ini sebetulnya untuk orang B ya,
Jadi maksimum thickness itu adalah 1,7 ya. Kalau dia lebih dari ini, curiga patologi dari endometrium. CA endometrium ya, itu bisa kamu screening awal hanya dengan USG ya. Makanya ginekologi itu sudah stetoskopnya itu USG ya. Makanya puskesmas itu sudah semuanya sudah punya USG. Dokter umumnya dilatih semua untuk USG ya. Jadi kalau point saya itu, saya selalu senang pakai 3 ya. Jadi dari ada literatur kalau orang Asia itu 1,3. Begitu dia usia reproduktif tidak ada, ini lebih dari, kalau yang di ini orang Inggris ya, kita buat range saja 1,3 sampai 1,74, dia lebih dari situ ada masalah di jangan-jangan CA endometrium. Tinggal kamu tanya pasien, umurnya sudah tua, dia vagina ada metroragi ya, ada perdarahan lagi padahal sudah menopause. Kamu tinggal lihat endometriumnya bagaimana sampai ke serviks. Masalahnya di serviks atau memang di endometrium di kronos ya. Jadi ada hiperplasi. Hiperplasi ya pertama uret dulu ya. Tapi kalau kok ini tepinya sudah tidak rata ya, dia sudah mencong-mencong, jangan-jangan dia bukan hiperplasi yang benign tapi maligna, berarti dia CA endometrium ya. Jadi USG ini sangat membantu sekali ya. Ya, jadi IUD juga ya, besok kalian kan juga pasang IUD ya. Nah itu bisa kamu lihat posisinya baik apa enggak ya. Jangan sampai nanti kamu pasang transformasi ya. Jadi lihat ya, untuk ini ya, kamu punya USG, kamu bisa pasang IUD ya, tinggal kamu lihat, tempelin ya. Kalau dia logam keras berarti dia akan membuat shadow, sama seperti kemarin ya. Sesuatu yang keras kalau dia kena gelombang suara dia akan dipantulkan sehingga muncul jadi ini hyperechoic dengan acoustic shadow ya, kan lihat. Nah ini kalau yang trimester 1 tadi ya, jadi lihat GS ya, GS ya, ini nggak usah dipakai transabdominal, tetapi nggak usah pakai full bladder, udah kelihatan ya. Ada GS itu begini ya, jadi dia ada lesi kistik karena isinya amnion, cairan, ingat sekali lagi dia hitam ya. Terus ada bentukan, tinggal kamu ukur CRL-nya tadi berapa, sesuai nggak ya. Ini yolk shape-nya ya, jadi misalkan pada umur kehamilan 8 minggu kok belum ada fetus, hati-hati blinded ovum ya. Ya, jadi ini contoh untuk kehamilan kembar, jadi bisa dilihat 2 ya. Jadi nanti bisa kamu kalau di obstetri jadi sudah ngerti, oh kehamilan. GS itu selalu dindingnya tebal. Dindingnya tebal itu berarti dia yang hiperechoic, lingkarannya ini tebal ya. Oke, jadi ini fetus ya, kepala, ini perut ya. Jadi ini kadang juga dari trimester 1 kamu bisa mengukur ini buccal translucency ya. Kalau dia lebih dari 1 cm, ini kali kepala ya, ini kamu ini ya. Jadi ini bisa dilihat nih, kalau mengukur ini lebih dari 1 cm, kamu bisa prediksi pasien ini besok anaknya Down syndrome. Sehingga sekarang Down syndrome sudah banyak diketahui dari awal ya, dengan mengukur ini. Ini bisa kamu buat, ini bisa kamu lakukan, lu dokternya pinter ya. Jangan sampai ini pasiennya baik-baik lu, banyak yang denial pasien anaknya Down syndrome kok tidak terdiagnosis di awal ya. Karena kadang itu pilihan ya, kadang-kala kita bisa melakukan eliminasi saat umur kehamilan di bawah 28 minggu. Kalau memang tidak dihendaki karena ada kelainan, kita bisa eliminasi di awal ya. Oke, jadi ini ada twin, ada kembar 2 ya. Ini ada janinnya 2 yang kamu nanti tugasnya viabel apa enggak. Ada enggak yang satu? Yang satu ini aja jajannya tapi ada polanya ya, sehingga kamu juga harus eliminasi di awal ya. Ya, jadi ini amnion juga perlu karena tadi ya, jangan sampai batas maksimal dari ini terlampaui ya. Masih kehamilan rata-rata normal ada 1.500 sampai 2.000. Jadi itu nanti ke depan ya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari itu namanya oligo, kalau lebih berarti poli ya. Kalau oligo apakah pasiennya ketukan pecah dini itu
janinnya. Ya, itu bisa kamu deteksi di awal. Ya, juga jantungnya dari dari janin, kamu bisa melihat. Ya, ini nanti tinggal dinyalakan Dopplernya. Jadi iramanya bagaimana? Ya, jadi kardiak jantungnya bayi bisa kamu lihat. Kelainan bayi dulu sempat pernah ya ada tuntutan karena itu tadi tidak terdiagnosis di awal. Ya, jadi screeningnya kurang baik. Ya, jadi ada hidrofetalis tidak bisa tidak terdiagnosis dari awal, dan juga ada anencefali tidak terdiagnosis dari awal sampai anaknya lahirannya dituntut. Ya, jadi ini sekarang kan modelnya gampang ya, tuntut menuntut. Ya, baik anaknya baik padahal nggak ada kepala. Ya, lahir nggak ada kepalanya. Atau tadi hidrofetalis, ya, ada asintes, ada hidrosefalus, ya, pasiennya lahir kondisinya begitu. Ya, jadi ini menjadi penting untuk ANC di awal. Ya, jadi mengukur, nanti kalian belajar nih bagaimana mengukur ya, nanti di offscreen akan lebih jelas lagi. Tapi prinsipnya sama, pengukuran ini prinsipnya sama. Ya, jadi mungkin itu yang saya sampaikan untuk pengenalan untuk obstetrik ginekologi. Jelas untuk imaging itu di kasus obstetrik ginekologi USG menjadi raja, ya. Jadi USG menjadi stetoskop, ya. Tetapi itu pun kalian harus menguasai anatomi, ya. Jadi ingat lagi anatominya seperti apa, sehingga dia sesuai dengan anatomi atau enggak. Jadi imaging itu bukan subjektivitas, tapi objektif. Kamu bisa mengatakan dia berlebih karena memang kamu ukur berlebih. Kamu ini katakan kecil karena kamu ukur memang dia kecil, dan sebagainya, ya. Oke, mungkin itu ada yang bertanya. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, waktunya 10 menit Belanda. Oke, mungkin itu saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo kalau mau di email